Perhatian, cerita ini sebagian adalah kisah nyata. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Cerita ini merupakan lanjutan dari babak keempat. Sekiranya sudah 10 menit telah berlalu, suara jeritan belasan orang di desa itu masih terus menggema ke seluruh penjuru. Seakan ikut menemani suara deras hujan dan guntur di sana yang sama kuatnya. Hingga kemudian, dengan perlahan, suara jeritan mereka mulai memelan, lalu kemudian hilang, menyisakan suara hujan dan guntur sebagai pengiring atas suara jerit mereka yang memudar. Tapi, setelah suara jeritan mereka berakhir, suara berikutnya pun datang, yaitu suara isak tangis keluarga masing-masing yang pecah ke seluruh penjuru desa. Sesaat kemudian, berita yang mengejutkan pun sampai kepada Abil dan yang lain. Mereka dikabari bahwa 18 warga desa telah meninggal dunia, termasuk 3 lansia yang merupakan saudara sang kakek tua yang tadi dia temui. Malam telah tiba. Hujan pun masih merintik kecil di luar. Tapi sang sepuh bertuah untuk menguburkan 18 mayat para warga dengan segera. Tidak peduli kondisi yang sedang gerimis, ataupun dengan langit yang sudah gelap sekalipun. Lalu, ke-18 mayat itu mulai dibawa satu persatu menuju pemakaman. Abil dan Estu diminta sang sepuh untuk membantu mengangkat para mayat, yang secara bergiliran diminta pula untuk menggali kubur bersama para warga. Sedangkan Hagia dan Dian, saat ini keduanya diminta oleh Pak Tomo untuk menjaga beberapa bayi. Kala keluarga sang bayi ikut mengantar jasad orang terkasih mereka menuju pemakaman. Menuju tempat di mana Dian dan Hagia saat ini berada. Baik Dian dan Hagia, saat ini keduanya berada di rumah warga yang berbeda. Masing-masing dari mereka menjaga seorang bayi dari keluarga yang berbeda. Meski berbeda rumah, tapi Hagia dan Dian terkejut akan hal yang sama, yaitu melihat bayi-bayi di sana yang ditemani burung hantu di sampingnya. Seakan burung hantu itu sedang mengawasi para bayi di dalam rumah. Meski aneh dan janggal, tapi Hagia dan Dian diminta untuk tidak mengusir burung hantu tersebut. Pertanyaan keduanya mengenai kejanggalan ini pun tak digubris. Jadi Hagia dan Dian mulai menjaga para bayi dengan perasaan bertanya-tanya. Menuju di mana saat ini Hagia berada. Posisi Hagia sekarang berada di dalam sebuah kamar. Bayi yang sedang Hagia jaga kurang lebih berusia 7 bulan. Seorang bayi yang mungil dan kurus. Bayi itu pun saat ini dalam kondisi tertidur pulas. Saat menjaga sang bayi, Hagia ikut merebahkan tubuhnya persis di samping sang bayi, mencoba mengabaikan burung hantu yang berada di seberangnya. Lalu tatkala Hagia sedang menatap sang bayi, tiba saja obor di dalam kamar itu mati, yang membuat Hagia langsung menggerutu dengan berkata, Ih, kok mati sih? Perasaan gak ada angin deh. Obornya juga kan baru dinyalain barusan. lalu mulai melangkah pelan, sembari meraba sekitar untuk mencari obor pengganti. Di dalam kegelapan rumah, dengan hati-hati, Hagia melangkahkan kaki dan mulai berjalan keluar kamar menuju ruang depan. Kini Hagia sedang memegang obor yang baru diambilnya dari ruang tamu, lalu berderap kembali menuju kamar di mana sang bayi berada. Sesampainya ia di kamar, Hagia melangkah pelan ke arah sebuah ambalan dinding dengan maksud ingin menancapkan obor itu di sana. Namun, tatkala ketika Hagia ingin menancapkan obor itu, tiba saja sang bayi terbangun dan mulai merengek. Sontak, Hagia menoleh cepat ke arah sang bayi. Dan di saat yang sama, obor yang sedang dipegang Hagia mati kala ia menengok barusan. Obor yang mati membuat Hagia kembali menggerutu dan mulai menyalahkan angin. Meski Hagia sendiri tahu bahwa tidak ada angin yang sedang berhembus di sana. Dan benar,
Prasangka Hagia mengenai obor yang mati karena angin adalah salah. Karena saat Hagia menoleh tadi, obor itu mati karena ditiup oleh pocong. Di tempat lain, di mana saat ini Dian berada. Kini Dian sedang menjaga bayi di sebuah rumah sembari duduk meringkuk. Dian pun sedang menahan tangisnya demi membuat sang bayi tidak terbangun di sana. Meski mencoba sekuat hati untuk tidak menangis, tapi tetes air mata Dian mulai membasahi pipi. Tetes air mata yang keluar dari tangisnya yang tanpa bersuara. Sembari duduk meringkuk, Dian mulai membatin dari lubuk hatinya yang terdalam. Jujur Dian merasa lelah tinggal di desa ini, dengan segala kejanggalan yang membuatnya menjadi paranoid dan gelisah. Membuat Dian merasa ingin pulang ke rumah orang tuanya di Bandung saat ini juga. Selama KKN, hidupnya kini seperti terancam dimanapun ia berada. Ketakutan, serta lelah batin itulah yang pada akhirnya membuat Dian menjadi berurai air mata saat ini. Terlalu banyak air mata yang tumpah. Dian pun membuka kacamatanya untuk menyeka air mata. Ia memejamkan matanya beberapa kali, lalu membukanya lagi. Hingga kemudian, Dian mengambil nafas panjang dan memejamkan matanya lebih lama. Lalu saat ia membuka mata, dengan sangat samar, Dian melihat seperti ada seseorang di ujung sana yang berdiri sembari bersedekap. Kacamatanya yang sedang ia lepas membuat penglihatannya kini menjadi kurang. Lalu dengan menyipitkan mata, ia melihat sosok itu seperti sedang melompat dengan sangat samar. Tidak jelas apa yang sedang dilihatnya. Lalu Dian pun memakai kacamatanya lagi. Dan saat kacamatanya kembali dipakai, ia tidak melihat ada apa-apa di ujung sana. Tapi untung saja Dian tidak melepas kacamatanya lagi barusan. Karena jika demikian, maka ia akan melihat wajah sesosok pocong yang sedang bertatapan dengannya kini. Di tempat lain, menuju lokasi di mana Abil dan Estu berada saat ini. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Akhirnya, semua mayat telah berhasil dikuburkan dengan sempurna dengan bantuan seluruh laki-laki yang ada di desa, termasuk Abil dan Estu. Akhirnya ke-18 jenazah itu dapat dimakamkan dengan segera. Setelah selesai dengan prosesi pemakaman, semua laki-laki desa kembali menuju rumah mereka masing-masing. Tak terkecuali Abil dan Estu yang menuju rumah singgah mereka. Tapi saat di perjalanan pulang, Abil sempat mengatakan isi hatinya kepada Estu dengan bertutur. Lu ngerasa nggak kalau warga desa kayak ngeliatin kita sinis? Estu yang sedang ditanyai pun menjawab. Iya, tatapan mereka semua sinis. Apa yang dirasakan Abil dan Estu memanglah benar. Asumsi mereka mengenai para warga desa yang menatap keduanya sinis selama prosesi pemakaman berlangsung adalah benar. Bahkan Abil sempat melihat sang sepuh, Pak Tomo dan Pak Bimo, sering berbisik sembari melihat ke arahnya tadi. Abil sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka bertiga bicarakan, tapi Abil merasa kalau mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Setelah jauh berjalan, akhirnya Abil dan Estu sampai juga di rumah singgah dengan baju dan celana yang begitu kotor oleh tanah. Tanpa mengucap permisi, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah singgah yang dimana Dian dan Hagia sedang tertidur di kamar mereka. Setelah bersih-bersih badan sekaligus berganti pakaian, Abil dan Estu mulai mengambil posisi untuk merebahkan tubuh. Dengan rasa lelah hari ini yang teramat sangat, tak membutuhkan waktu lama, mereka berdua pun tertidur pulas dan mulai terlarut di dalam mimpi. Bangunlah, datanglah, abdikanlah, bersekutulah denganku. Niscaya, aku akan memberikanmu keselamatan untukmu, dan juga semua yang engkau inginkan, wahai anak manusia. Seketika, Estu langsung terbangun dari tidurnya. Petua yang datang dari dalam mimpi barusan bukan hanya sekadar membangunkan Estu dari tidur lelapnya, tapi juga membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku dalam waktu sesaat. Mimpi barusan seperti terasa nyata. Bisikannya terasa nyata. Bahkan sosok yang berbisik itu terasa nyata pula keberadaannya. Tanpa berlama-lama, Estu pun bergegas menuju sebuah lokasi yang muncul dalam mimpinya barusan. Ya,
menuju sebuah bangunan kuno yang pernah Hagia temui kemarin. Sebuah tempat keramat yang tersembunyi sebuah rahasia besar di baliknya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Langit pun masih menurunkan gerimisnya di luar. Seakan ada yang terus berbisik kepadanya. Estu terus melaju menuju lokasi di mana bangunan kuno tersebut berada, menyusuri hutan di dalam kegelapan yang hanya bertemankan sebuah obor di tangannya. Dan pada akhirnya, Estu berhasil menemukan lokasi bangunan kuno itu berada. Ya, berkat suara bisikan yang terus menuntunnya, Estu telah berdiri di hadapan bangunan kuno yang disebut punden itu. Di tengah malam buta dan gerimis, Estu mulai memasuki punden dengan langkah berhati-hati. Bangunan kuno yang bernama punden itu memiliki ukuran yang cukup luas, dan saat Estu berjalan memasuki punden lebih dalam, kala obornya mulai menyinari seisi ruang dengan cahayanya yang berwarna oranye. Dengan samar, Estu melihat sesosok perempuan di ujung sana. Seorang perempuan dewasa berambut panjang dengan tubuh yang terikat, mata yang tertutup, serta mulut yang tersumpal. Estu yang melihat jelas perempuan itu sedang dipasung, berniat untuk membuka penutup matanya, serta mulutnya yang tersumpal. Tapi tatkala ia ingin melakukan itu, bisikan suara muncul kembali di telinganya dengan berseraya. Galilah tanah, ambillah tulang belulang yang kau lihat. Lalu bacalah ayat dengan menyempurnakannya di atas namaku. Meski dapat mendengar bisikan itu dengan jelas, tapi Estu belum mengerti benar apa maksud dari perkataannya. Tapi satu hal yang Estu tahu, bahwa sosok yang berbisik kepadanya barusan meminta agar ia menggali tanah saat ini juga. Tanpa pikir panjang, Estu mencari apapun yang ada di sana dan mulai menggali tanah. Menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga akhirnya Estu menemukan tulang belulang dan sebuah manuskrip kuno yang tertulis Naraka Paksa, atau yang bermakna sayap neraka. Setelah menemukan tulang belulang serta membaca manuskrip itu, kini Estu baru memahami maksud dari sebuah bisikan tadi. Dan seperti apa yang sebelumnya diminta kepadanya, Estu menyatukan tulang belulang untuk memulai sebuah ritual terlarang. Dengan mengitari obornya di atas tulang belulang, Estu mulai melafalkan kalimat dengan berseraya. Di atas tanah ini, kujanjikan darah jiwa kepadamu. Mata ini menjadi milikmu, mulut ini menjadi milikmu, telinga ini menjadi milikmu, kaki tangan ini menjadi milikmu. Kujanjikan mencelakai anak manusia untukmu. Kuikrarkan engkau sebagai raja di atas segala nama. Tiada lagi penangguhan untukku di hari kemudian. Dengan seluruh nafas yang berhembus, kuabdikan darah ini kepadamu. Sayat jari telunjuk Estu untuk menyempurnakan ritual terlarang itu. Kini, darahnya mulai menetes di atas tulang belulang. Sesaat kemudian, suara petir menghujam keras, membersamainya dengan suara meronta-ronta dari perempuan yang sedang dipasung di sana. Lalu, hujan pun kembali turun mengguyur deras. Setelah melakukan semua ritual yang dibisikkan kepadanya, kini bisikan gaib itu benar-benar telah berhenti. Lalu Estu bersegera ke rumah singgah, kembali dengan membawa seluruh tulang belulang dan juga manuskrip itu. Ya, Estu adalah seseorang pengabdi iblis. Dengan ditambah ritual terlarang barusan yang dilakukannya, niscaya Estu telah semakin dekat dengan tujuan besarnya. Meski di dalam manuskrip tadi mengatakan bahwa ritual yang sesungguhnya akan benar-benar terjadi apabila semua tulang belulang sudah lengkap. Karena itu, misi Estu kini hanyalah satu, yaitu menemukan di mana letak tengkorak kepala tulang itu berada. Tengkorak kepala dari sang ketua sekte terdahulu yang dihabisi oleh warga desa dengan keji. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Abil, Estu dan Hagia masih tertidur pulas, sedangkan Dian baru saja terbangun dan sedang menuju kamar mandi yang berada di luar. Setelah buang air kecil serta membasuh wajah, Dian pun berderap keluar dari sana. Tapi ketika Dian baru saja keluar dari kamar mandi dan hendak melangkah menuju rumah singgah kembali, tiba saja ada suara seorang laki-laki menyapanya dengan berkata, Hari ini sepertinya akan menjadi hari yang indah. ucap laki-laki yang sedang berdiri di belakang Dian. Yang mana ketika Dian menoleh, ternyata orang itu adalah sang kakek.
Seorang kakek tua yang sosoknya Dian takuti karena senyumannya yang mengerikan. Lalu sang kakek pun melanjutkan. Cah Ayu, bisa minta tolong sebentar ndak? Dian yang memiliki sifat baik dan tidak enakan kepada orang lain pun menjadi bimbang atas permintaan sang kakek barusan. Di satu sisi, hati kecil Dian merasa enggan berurusan dengan kakek ini lagi. Tapi di sisi lain, ia merasa tak mampu menolak permintaannya pula. Karena merasa ragu, Dian pun bertanya. Bantuan apa, Mbah? Ucapnya dengan maksud mencari tahu lebih dulu apa yang sedang diinginkan oleh sang kakek. Jika nanti harus masuk ke rumahnya lagi, Dian telah berikrar akan menolak permintaannya. Lalu dengan nada yang mengayun, sang kakek pun meminta. Tolongin Mbah. Tolong sapu halaman rumah Mbah biar bersih. Boleh ndak? Ternyata sang kakek hanya meminta Dian untuk menyapu halaman rumahnya saja. Merasa sanggup melakukannya, akhirnya Dian menerima tawaran dari sang kakek. Mereka berdua pun mulai berjalan menuju kediaman sang kakek yang jaraknya agak lumayan jika merunut dari rumah singgah di mana Dian tinggal. Saat ini, Dian telah sampai di rumah sang kakek. Mereka berdua kini berada di halaman depan rumah. Tanpa ada obrolan yang keluar, Dian mengambil sapu lidi di sana, lalu mulai menyapu-nyapu. Memang benar, halaman rumah sang kakek terlihat berantakan saat ini. Dedaunan guguran basah bekas hujan kemarin mengotori halaman rumahnya di sejauh mata memandang. Dan dengan cekatan, Dian mulai menyapu dedaunan itu lalu mengumpulkannya di satu sisi. Di sela-sela saat Dian menyapu, sang kakek yang sedang berdiri bungkuk mulai membuka suara. Seakan sedang mengamati Dian, sang kakek pun mulai bercerita dengan bertutur. Cah Ayu, desain itu seharusnya tidak bisa dilihat oleh orang luar seperti kalian sama sekali. Kalimat pembuka sang kakek barusan akhirnya memecah keheningan di antara keduanya. Lalu Dian pun menjawab. Iya, Mbah. Aku pertama kali nyari desa ini juga gak ketemu-ketemu. Kata Pak Tomo, desa ini lokasinya terlalu di pelosok. Jadi orang-orang luar pada gak tahu. Mendengar jawaban Dian barusan, dengan cepat sang kakek langsung menimpal. Cah Ayu, kamu jangan percaya sama Pak Danu, Pak Tomo sama Pak Bimo. Mereka itu pembohong. Kalau kamu percaya sama mereka, kamu nanti akan celaka. Sontak, perkataan sang kakek barusan membuat Dian langsung berhenti menyapu dan bertanya-tanya dalam hati. Dian memang berpikir ada yang sedang disembunyikan dari desa kepada para mahasiswa termasuk dirinya. Tapi Dian sendiri tidak tahu itu apa. Jadi mendengar perkataan sang kakek barusan, Dian berpikir ini adalah kesempatannya untuk bertanya lebih jauh. Lalu Dian pun kembali bertanya. Maksudnya, pembohong apa, Mbah? Sang kakek pun menjelaskan. Mereka ingin menyembunyikan semua rahasia yang ada di desa kepada kalian, supaya kalian menurut. Salah satunya ketika kalian dibohongi dengan berita kalau wanita yang dulu mengamuk membawa golok sebagai orang gila. Wanita itu tidak gila. Wanita itu memang ingin membunuh bayi tetangganya yang masih di dalam kandungan. Karena jika ada yang lahir, maka ada yang mati. Wanita itu takut kalau suaminya yang terkena sukma purnama akan mati. Masih tidak begitu mengerti apa maksud perkataan sang kakek barusan, Dian kembali menimpal. Maksudnya, apa ya, Mbah? Lalu sang kakek menegaskan. Warga di desa ini tidak pernah bertambah satupun selama puluhan tahun. Jumlahnya selalu sama. Jika ada yang lahir, maka akan ada yang mati. Jika ada bayi yang lahir, maka yang terkena sukma purnama pasti akan ada yang mati. Tutur sang kakek dengan sorot mata yang dalam. Lalu sang kakek pun kembali melanjutkan. Rasa takut kehilangan itu juga yang akhirnya membuat beberapa warga mulai memotong jari mereka, lalu menggantungkannya di depan pintu rumah dengan maksud untuk menangkal agar anggota keluarga yang sedang mengalami sukma purnama tidak mati saat ada bayi yang lahir. Tapi ternyata itu cuma takhayul, karena siapapun yang terkena sukma purnama tidak bisa sembuh dan pasti akan mati. Tapi baru kemarin Mbah melihat banyak orang mati, tapi tidak ada satupun yang lahir. Pasti kutukan di desa ini semakin jahat. Ini Dian mengernyitkan dahinya kala mendengar ucapan sang kakek barusan. Lagi-lagi sang kakek mengucapkan kata kutukan kepadanya.
Penasaran dengan maksud kutukan tersebut, Dian kembali bertanya. Dari kemarin Mbah selalu bilang kutukan. Maksudnya kutukan itu apa ya Mbah? Apa 18 warga yang kemarin meninggal juga karena kutukan Mbah? Dengan sorot mata yang lebih dalam, sang kakek mulai bercerita. Kamu benar, Cahayu. 18 warga desa kemarin, semuanya sedang mengalami sukma purnama. Lalu mereka mati perlahan karena kutukan yang menyelimuti desa. Setelah ada warga desa yang mati, kami yang masih hidup harus segera menguburkan mayatnya. Karena jika tidak, kulit sang jenazah akan mulai meleleh. Lalu bau busuknya akan tercium sampai ke seluruh desa. Dan semua kasialan yang menimpa desa ini adalah ulah kami sendiri yang telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, yang akhirnya membuat desa ini dikutuk. Dan sekarang kami harus menanggung semua kesalahan. Sejujurnya, kami ingin pergi dari desa, tapi kutukan itu ternyata sudah memenjarakan kami semua di sini, membuat kami semua akhirnya tidak bisa keluar dari desa. Dian pun mulai mengheran atas apa yang diucapkan oleh sang kakek barusan. Kalau benar demikian, lalu mengapa Pak Tomo serta 2 warga yang dulu bisa keluar desa mencari mereka? Tanpa berlama-lama, Dian pun menanyakan hal itu dengan berucap. Tapi dulu Pak Tomo sama warga desa yang lain kok bisa keluar desa Mbah? Pas jemput kami yang nyasar. Sang kakek pun menjawab. Warga yang keluar desa cuma punya waktu 1 minggu berada di luar. Lebih dari itu, kulitnya akan mulai meleleh. Tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya jalan untuk sembuh adalah kematian. Benar, apa yang diucapkan sang kakek barusan adalah benar. Karena 21 tahun yang lalu, dengan mata kepalanya sendiri, sang kakek melihat banyak warga yang berbondong-bondong kabur dari desa. Tapi seminggu kemudian, warga yang kabur itu banyak yang kembali lagi dengan kondisi mengerikan, yaitu kulit mereka semua yang meleleh dan menyebarkan bau busuk. Lalu sang sepuh pun bertitah untuk membunuh para warga pelarian kala itu. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi satupun warga yang berani keluar meninggalkan desa. Lalu sang kakek kembali melanjutkan kalimatnya dengan berkata, Jika kami kabur dari sini, kulit kami akan meleleh, kesakitan lalu mati. Tapi jika kami tetap tinggal di sini, kami semua akan mati kelaparan. Karena tanah desa ini telah dibinasakan kesuburannya oleh kutukan. Tolong bantu kami, Cahayu. Kami tidak bisa kabur. Satu-satunya jalan kami untuk bertahan hidup adalah bertahan di sini. Jadi tolong bantu kami untuk menyuburkan tanah desa ini lagi. mohon sang kakek kepada Dian sembari menggambit pergelangan tangannya. Dian pun mencoba menenangkan sang kakek yang ekspresinya seakan histeris itu dengan berkata, Iya Mbah, ini kami lagi mencoba. Doakan kami semoga berhasil. ucap Dian sembari menggenggam balik tangan sang kakek, lalu mengusapnya pelan. Dengan wajah sedih, sang kakek kembali berkata, Mbah sudah hidup selama 70 tahun. Pertama kali datang tanah ini dulu sangat subur. Lalu 23 tahun yang lalu, kami melakukan kesalahan hingga tanah ini menjadi tandus. Setahun kemudian, Mbah terkena sukma purnama. Harusnya siapapun yang terkena sukma purnama tidak akan pernah sembuh. Seharusnya Mbah sudah mati. Tapi keajaiban muncul kepada Mbah. Setelah 17 tahun mengalami sukma purnama, Mbah kembali bangun dari tidur panjang yang mengerikan. ucap sang kakek barusan dengan jujur. Karena ketika ia mengalami sukma purnama, sang kakek merasa sedang disiksa dalam tidur panjangnya. Kemudian, sang kakek pun kembali melanjutkan. Saat Mbah bangun, Mbah mendapat wahyu. Pada seluruh warga desa, Mbah menyuruh mereka melakukan rencana getih mawar, yaitu membawa orang dari luar desa, lalu menjadikannya sebagai persembahan. Getih mawar adalah ritual untuk menekan kutukan yang membelenggu kami. Mendengar penjelasan sang kakek barusan, sontak Dian langsung mengerjap. Dian tahu benar perihal getih mawar yang sedang dibicarakan oleh sang kakek. Karena saat ia mau masuk ke dalam desa, Dian dan teman-teman yang lain diharuskan melakukan getih mawar dengan menyayat jari lalu menumpahkan darah mereka di atas bunga mawar. Tapi dulu Pak Tomo mengatakan bahwa getih mawar adalah sebuah adat, bukan ritual. Jadi dengan perasaan yang bingung, disertai detak jantung yang mulai berdebar, Dian mencoba melempar pertanyaan lagi kepada sang kakek dengan berkata, Jadi getih mawar itu apa Mbah? Kok tadi Mbah bilang ritual untuk persembahan? tanya Dian dengan intonasi gelisah.
Tubuhnya pun kini seakan menggigil saat mengatakan kalimat barusan. Lalu dengan tenang, sang kakek pun menjawab. Sebenarnya, rahasia yang ada di desa kami tidak boleh disebarkan kepada orang luar. Getih mawar pun adalah ritual yang seharusnya tidak boleh Mbak katakan kepada orang luar seperti kalian. Bukannya menenangkan, jawaban dari sang kakek barusan malah menambah kecemasan di dalam benak Dian. Dan sekali lagi, Dian pun kembali bertanya. Terus, kenapa Mbah ceritain itu semua ke aku? Ucapnya dengan detak jantung yang semakin berdebar. Lalu sang kakek pun menjawab. Karena kalian sudah ditandai dengan getih mawar. Dan sebentar lagi, kalian semua akan kami tumbalkan. Mendengar ucapan sang kakek barusan, tiba saja Dian merasa lemas di sekujur tubuh. Jawaban sang kakek barusan membuatnya seperti tersambar petir. Detak jantung Dian seakan berhenti karenanya. Bukan hanya bulu kuduknya yang bergidik. Jawaban sang kakek juga membuat Dian mulai berlari menjauhinya dengan langkah yang terhuyung-huyung. Dan kala Dian mulai berlari membelakangi sang kakek pun berkata, Terima kasih sudah datang ke desa kami. Dengan menumbalkan kalian, pasti desa kami bisa sejahtera lagi. Tutupnya dengan mengakhiri kalimat sembari berseringai mengerikan. Rasa takut yang saat ini menyelimuti Dian sudah sampai di ubun-ubun. Dengan raut wajah yang begitu ketakutan hingga membuatnya ingin menangis, Dian terus berlari menuju rumah singgah. Dengan tekad yang kuat, Dian akan menyakitkan Abil, Estu dan Hagia untuk kabur dari desa itu dengan segera. Namun, sesampainya Dian di rumah singgah, Dian tidak dapat menemukan keberadaan Abil, Estu dan Hagia. Dian terlambat. 3 temannya kini telah menghilang. Mencoba menyembunyikan ketakutannya dari warga, Dian pun perlahan mulai berjalan menjauhi desa. Ia berniat ingin melarikan diri sendiri, lalu memberitahukan kejadian ini kepada polisi atau meminta tolong kepada siapapun saat ia sudah berada di luar nanti. Tapi tatkala Dian sudah berhasil keluar dari pemukiman, tiba saja Pak Tomo muncul dari balik pohon lalu berkata, Mbak Dian mau kemana? ucapnya sembari tersenyum hangat. Dipergoki Pak Tomo, Dian pun tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya dengan baik. Namun berniat mengelabui Pak Tomo, Dian pun bertutur, Saya lagi nyari teman-teman saya, Pak. ucap Dian dengan penuh kebohongan. Lalu Pak Tomo pun menyanggah. Oh, kalau teman-teman Mbak saat ini sedang berkumpul di rumah Pak Bimo. Mereka lagi sarapan. Mari Mbak, kita ke sana. Mbak pasti juga sudah lapar kan? Ucap Pak Tomo pula dengan penuh kebohongan. Dian pun tahu kalau Pak Tomo saat ini sedang berbohong. Karena saat Dian melewati rumah Pak Bimo tadi, ia melihat ruang tamu rumah itu kosong. Tempat di mana biasanya mereka sarapan pagi, saat ini terlihat kosong. Tahu dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Tomo sekaligus warga desa, Dian berpura-pura mengikuti perintah Pak Tomo untuk kembali. Tapi tatkala Pak Tomo berjalan di depannya, Dian yang mengekor di belakang mulai memelankan langkah. Lalu dengan ancang-ancang yang kuat, tiba saja Dian berbalik arah dan mulai berlari cepat. Pak Tomo yang menyadari itu pun langsung berlari mengejar Dian tanpa ampun. Hingga akhirnya Dian pun tertangkap. Dengan kekuatan penuh, Pak Tomo mencoba membekuk Dian yang saat ini sedang merontak, menangis dan berteriak meminta ampun kepadanya. Tapi tanpa belas kasih, Pak Tomo terus membekuk sembari mencekik Dian, lalu membawanya menuju rumah sang sepuh. Dan dengan tertangkapnya Dian, maka Abil, Estu, Hagia dan Dian sendiri ini telah mendekati ajal mereka. Dari awal, KKN di desa ini sama saja menjemput kematian mereka sendiri. Dan inilah waktunya. Waktu yang akan membawa para mahasiswa itu menuju kematian. Saksikan kelanjutannya di babak ke-6. Terima kasih sudah menonton.